Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, balik lagi di channel kesayangan kita. Seperti biasa, bagi fans setia BHSI yang ingin tahu alur cerita buku harian seorang istri di episode malam ini, jangan khawatir. Di sini Teh Mimin akan mencoba membocorkan prediksi alur cerita dari sinetron yang semakin hari semakin seru. Alur cerita yang paling kita tunggu-tunggu, dengan alur cerita yang akan bikin jantung kita deg-degan. Tapi sebelumnya, mari kita doakan semoga para pemain dan kru BHSI selalu diberikan kesehatan. Dan mari kita doakan juga semoga sinetron buku harian seorang istri alur ceritanya semakin seru dan menarik agar dapat bersaing di rating teratas. Nah sobat, di episode malam ini kita disuguhkan dengan alur cerita di mana terlihat dari raut wajahnya Dewa masih cemburu buta kepada Reza. Dewa minta Bu Farah untuk mengusir Reza dari kediaman Buana agar tak bisa bersama dengan Nana lagi. Bu Farah berbicara dengan Alia dan minta Alia untuk kembali mendekati Dewa. Dewa pergi keluar kota untuk mengurusi bisnisnya bersama Alia. Nana melihat hal itu dan mencoba mengejar Dewa, namun Dewa tak menggubrisnya. Nana ingin menjelaskan lagi kepada Dewa bahwa dia dan Reza sama sekali tidak ada hubungan seperti apa yang Dewa pikirkan. Nana dan Reza serta Lula kembali bertemu di taman. Seperti biasanya, si pembuat onar Farah Buana mengetahui ada pertemuan antara mereka bertiga. Tidak butuh waktu lama untuk melancarkan aksi jahatnya. Farah Buana melihat mereka dan memoto Nana dan Reza. Foto tersebut langsung dikirimkan ke Dewa. Tak butuh waktu lama, Dewa langsung terpancing emosi dan memecahkan kaca. Sungguh, provokasi dari Farah Buana membuat Dewa murka besar. Dan kelihatannya posisi Nana akan semakin sulit. Masalah sebelumnya belum selesai, sekarang masalah lain pun datang. Mari sobat, kita doakan semoga si abang ganteng Dewa hatinya akan terbuka dan bisa berpikir jernih bahwa semua masalah yang menimpa mereka hanyalah akal-akalan Bu Farah untuk memisahkan dia dengan Nana. Nana merasa khawatir dengan Dewa yang masih marah terhadap dia. Yang lebih mengkhawatirkan, Nana sekarang Dewa pergi keluar kota dengan si ular Alia. Pasti Alia akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menghasut Dewa agar Dewa semakin membenci dia. Akhirnya Nana memutuskan untuk menyusul Dewa keluar kota. Angin segar pun menghampiri si ular Alia. Kesempatan yang dia tunggu-tunggu agar bisa berdekatan dengan Dewa sekarang datang juga. Kesempatan itu datang ketika Dewa sedang sendirian di taman dan Alia memanfaatkan momen ini untuk menjerat Dewa agar Dewa semakin dekat dengan dia. Alia perlahan-lahan menghampiri Dewa. Dengan jurus andalannya, Alia berusaha meluluhkan hati Dewa. Dan apa yang terjadi sobat? Seorang Alia hampir saja mencium Dewa. Tapi untungnya sobat, sebelum bibir si ular piton itu mengenai pipi Mas Dewa, Dewa sadar bahwa ini perangkap dari seorang Alia. Tanpa berpikir panjang, Dewa langsung sadar dan pergi meninggalkan Alia. Dan apa yang terjadi kepada Alia sobat? Alia tersungkur nyosor di kursi tempat Dewa duduk. Kita wajib bersyukur sobat. Akhirnya Dewa Buana tidak masuk ke perangkap seorang Alia. Beberapa saat kemudian, akhirnya Nana sampai juga di hotel tempat Dewa dan Alia menginap. Singkat cerita sobat, entah apa yang terjadi dengan Nana dan Dewa. Nana keluar dari hotel tempat Dewa menginap dengan tergesa-gesa sambil menangis. Di raut wajah Nana, dia menyimpan rasa kecewa kepada Dewa. Usut punya usut, ternyata Dewa berkata kasar kepada Nana.
dan menuduh Nana mempunyai hubungan dengan Reza. Sontak saja emosi Nana memuncak, sampai-sampai Nana menampar pipi seorang dewa, sehingga Nana pergi dengan rasa kecewa kepada seorang dewa. Setelah kejadian itu sobat, Dewa menyesal setelah apa yang dia lakukan terhadap Nana. Dewa menyesal karena sudah berkata kasar dan menuduh yang belum pasti kebenarannya kepada Nana. Ditambah lagi, tindakannya sangat membela Alia. Setelah sadar, Dewa pun mencoba untuk menghubungi Nana. Namun kelihatannya sobat, Nana sudah terlalu kecewa kepada seorang dewa buana. Di sisi lain, Reza mengikuti Kevin pulang ke rumahnya karena dia masih terbayang ketika ada bayangan seseorang yang memukul dia sewaktu di hutan bersama Nana, yang mengakibatkan sekarang rumah tangga Nana dan Dewa kacau berantakan. Dan akhirnya Reza pun mendapatkan bukti bahwa kekacauan dan kesalahpahaman yang terjadi antara Nana, Dewa dan dia ini adalah ulahnya si antagonis Kevin. Dan tidak pikir panjang, Reza pun menghampiri Kevin dan meminta Kevin untuk memberikan klarifikasi tentang kejadian yang dia perbuat, sehingga kekacauan ini terjadi. Namun seperti biasa sobat, si gentong Kevin tidak mau untuk mengakui bahwa dalang dari semua kekacauan ini adalah dia. Malah apa yang diperbuat si antagonis Kevin kepada Reza sobat, Kevin malah menyerang balik Reza, dan perkelahian antara Kevin dan Reza pun tak bisa dihindari. Sementara itu sobat, di sisi lain juga Ibu Sari yang berniat ingin memberitahu bahwa perbuatan Kevin yang sudah mensabotase para layang yang dinaiki oleh Lula dan Pasha, sehingga mereka mendapatkan kecelakaan. Dan bukan itu saja, Bu Sari juga akan mengatakan bahwa ketika mobil yang dinaiki oleh Reza dan Dewa sewaktu mencari Nana di hutan, sehingga mobil yang mereka naiki sampai terbakar. Kecelakaan itu semua adalah ulah dari perbuatan Kevin. Dan mudah-mudahan kesalahpahaman antara Nana dan Dewa akan segera berakhir ya sobat, agar si pasutri online Nana dan Dewa yang sangat-sangat kita cintai dapat rukun dan dapat romantis kembali sobat. Dan kelihatannya sudah waktunya si antagonis Kevin harus dijebloskan dalam jeruji penjara, agar dia bisa merasakan hasil dari perbuatan yang selama ini dia lakukan. Dan mudah-mudahan Kevin akan menyesali kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan dan bertobat untuk tidak mengganggu rumah tangga Nana dan Dewa. Nah sobat, bagaimana? Semakin seru bukan alur ceritanya? Oke sobat, sebelum Teh Mimin melanjutkan alur cerita ke episode selanjutnya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum makan, silakan makan dulu. Tapi bagi yang sudah makan, silakan subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar kamu menjadi orang pertama yang mendapatkan berita-berita terdahsyat dari channel ini. Oke sobat, terima kasih. Teh Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.